أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita masih diberi usia, waktu untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Dan yang lebih berharga, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita nikmat aman dan nikmat iman, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita pagi hari ini melanjutkan kembali kajian kitab Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar, atau kalau diterjemahkan 6 pilar dakwah salafiyah, 6 pilar dakwah ahli sunnah wal jamaah, karangan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan pilar yang pertama ya, karena memang cukup panjang penjelasan beliau di pilar yang pertama ini, yaitu ikhlasuddini lillah, mengikhlaskan agama ini, memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berkaitan dengan tauhid. Di pertemuan yang lalu beliau menyinggung tentang urgensi tauhid, urgensi berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Dan beliau memberikan beberapa contoh-contoh dari para nabi dan rasul yang beliau menjadikan tauhid ini sebagai prioritas utama dalam dakwah mereka. Beliau kemarin menyebutkan beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu, seperti di surah Al-A'raf Allah kisahkan tentang Nabi Nuh, Allah kisahkan tentang Nabi Hud, Allah kisahkan tentang Nabi Saleh, Nabi Lut, dan Nabi Syuaib, di mana mereka semua memfokuskan dakwahnya pada tauhid. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk dijauhkan dari kesyirikan. Kalau minta dijauhkan dari kesyirikan, tentu maknanya adalah supaya beliau ditetapkan di atas tauhid. Nabi Ibrahim berdoa dalam surah Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa anni a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu
daripada aku berbuat kesyirikan dalam keadaan aku tidak tahu kalau itu berbuat kesyirikan. Dan aku meminta ampun kepadamu tatkala aku berbuat kesyirikan dalam keadaan aku tahu kalau itu berbuat kesyirikan. Padahal Nabi adalah manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah, tidak mungkin, mustahil beliau berbuat syirik. Akan tetapi karena urgensi, karena sangat pentingnya perkara satu ini, sampai-sampai terucap dari beliau doa seperti itu. Kemudian kita juga kemarin membahas tentang kisah bagaimana Nabi galau, Nabi gelisah ketika ada kesyirikan yang terjadi. Disebutkan kemarin kisah tentang Dzul Khalasah, yaitu sebuah berhala yang disembah di negeri Yaman. Nabi sampai mengatakan kepada para sahabat, ala turihuni bidil khalasah, maukah kalian menenangkan hatiku dengan menghancurkan berhala Dzul Khalasah itu? Maka diutuslah beberapa sahabat-sahabat yang menunggangi kuda untuk menghancurkan Dzul Khalasah, patung yang disembah itu, berhala yang disembah itu di negeri Yaman. Setelah mereka pulang bertemu dengan Nabi SAW, Nabi memastikan apakah benar kalian hancurkan itu, supaya hati Nabi lega. Kemudian barulah Nabi SAW mendoakan keberkahan bagi sahabat-sahabatnya yang telah menenangkan hati Nabi itu. Beliau mendoakan 5 kali. Fabarakan Nabi SAW ala khayli ahmas wa rijaliha khamsa marrat. Nabi doakan pasukan berkuda itu 5 kali. Dan kita sampai sini kemarin. Dari hadis yang disebutkan tadi, yaitu kisah tentang Dzul Khalasah, kisahnya panjang ya, nggak perlu kita ulang lagi. Qala Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, inda qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mensyarah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala turihuni bidil khalasah, maukah kalian menenangkan hatiku untuk dengan menghancurkan berhala Dzul Khalasah? Kata beliau, al-muradu birraha rahatul qalb. Yang dimaksud dengan ketentraman di sini bukan ketentraman hidup, bukan kenyamanan hidup, tapi ketentraman hati. Kata beliau, kenapa Nabi meminta seperti ini? Kenapa Nabi galau dengan hal tersebut? Kata beliau, wa makana syai'un at'abul qalbin nabi liqalbin nabi sallallahu alaihi wasallam min baqa'i ma yushriku bihi min dunillahi ta'ala. Dan tidak ada yang membuat hati Nabi itu capek, lelah, gundah gulana, khawatir. Ya, tidak ada yang membuat hati Nabi seperti itu kecuali apabila ada kesyirikan yang terjadi di sekitar beliau. Ini sikap yang seharusnya ada pada diri setiap orang yang mengaku bertauhid. Gak nyaman kalau ada kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di sekitarnya, di daerahnya, ya, atau di negerinya yang dicintai sama dia. Dia nggak fine, dia itu nggak relax gitu ketika ada kesyirikan yang terjadi. Ini orang yang hatinya bertauhid pasti seperti itu. Kemudian yang kedua, kata beliau, faedah dari kisah Dzul Khalasah tadi adalah kana min adatihi sallallahu alaihi wasallam idza alaha fid du'a da'a thalathan. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya ketika mendoakan sesuatu biasanya 3 kali. Kita tahu hadis-hadis yang lain, Nabi SAW itu kalau mendoakan sesuatu, beliau itu kebiasaannya 3 kali mendoakannya. Kama jaa an Ibnu Mas'ud wa ghairi, seperti dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Ya, banyak kita dapati Nabi sering mendoakan 3 kali. Akan tetapi wahahuna da'an Nabi SAW khamsan lima naqtidha dzalik. Tapi dalam peristiwa ini, sahabat-sahabat yang berhasil menghancurkan berhala-berhala Dzul Khalasah tadi, Nabi bukan mendoakan 3 kali. Nabi mendoakan 5 kali bahkan. Wa huwa anna janabat tauhid a'dhamu ma du'iya lahu wa nusira fafham. Karena sisi tauhid ini, dengan hilangnya kesyirikan dan tegaknya tauhid, itu lebih disyukuri oleh Nabi SAW, lebih layak untuk didoakan daripada perkara-perkara yang lain. Karena sampai didoakan 5 kali sama Nabi. Kemudian kata Syekh Abdul Malik, fa kaifa starahat qulubu du'atin
yu'allimuna an-nasa az-zuhda awil akhlaqa awis siyasa aw ghairaha fi masajid buniyat ala adriha wala yuharrikuna sakinan bal rubbama taharraka sakinun min ghairihim ghiratan ala janabit tauhid. Bagaimana kita lihat Nabi gak tenang hatinya ketika ada kesyirikan yang terjadi. Kok bisa sebagian dai-dai, kata beliau, yang mengajarkan kepada kaum muslimin tentang zuhud, mengajarkan mereka akhlak-akhlak, apalagi mengajarkan kepada mereka tentang politik-politik. Tiap kajian yang dibahas adalah politik, mengkritik pemerintah dan lain sebagainya. Dia merasa nyaman, merasa enjoy ketika menyampaikan hal itu di satu masjid yang ada kuburannya. Kok bisa dia nyaman? Tidak ada galau sama sekali dia. Dan itu yang kita dapati dari sebagian orang-orang hizbiyah, orang-orang harakiyah, orang-orang pergerakan, di mana mereka tidak mementingkan sisi ini. Yang penting politik terus, yang penting gasak pemerintah, yang penting agenda-agendanya terlaksana. Kesyirikan terjadi di hadapan matanya, tidak digubris sama sekali. Gak ada galaunya gitu. Dia galau kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang gak sesuai sama keinginan-keinginan kelompoknya. Ini baru galau dia. Ya, baru bikin gerakan, baru membuat event, ya. Demo ujung-ujungnya gitu. Ini baru galau dia. Tapi ketika ada kesyirikan terjadi, ketika ada kuburan-kuburan yang disembah, ketika ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, hatinya tenang, damai, ya, enjoy, seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal itu adalah kemungkaran yang paling mungkar, keburukan yang paling buruk, kebiadaban yang paling biadab. Ya, dan mohon maaf, kebangsatan yang paling bangsat adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kok bisa seorang dai merasa tenang dengan hal itu? Ini keheranan beliau. Faqamu musyaghibina yufarriqul ummah mutasarri'un wa laysa bihakimin. Bahkan ketika ada orang-orang yang menyampaikan tentang bahaya syirik, orang-orang yang tadi ghirah tauhidnya itu masih ada, gak nyaman dengan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di sekitarnya, mereka berusaha untuk memperingatkan kaum muslimin dari kesyirikan. Awas nyembah kubur, awas jangan mengkeramat-keramatkan kuburan, jangan kalian minta-minta kepada penghuni kubur. Orang-orang seperti ini yang menegakkan tauhid, galau karena ada kesyirikan, justru menjadi bahan bulian oleh dai-dai yang tadi kita sebutkan. Dituduh yufarriqul ummah, ini ustadz-ustadz pemecah belah umat. Mutasarri'un wa laysa bihakimin, terlalu tergesa-gesa dalam berfatwa dan tidak bijak dalam menyampaikan ilmu, katanya. Maksudnya nggak bijak itu apa? Udahlah, urusan tauhid, urusan syirik, ini bukan perkara yang penting untuk kita selesaikan zaman seperti sekarang. Musuh kita ini Yahudi, musuh kita ini Nasrani, musuh kita adalah penguasa yang membela kepentingan asing, membela kepentingan asing. Itu musuh kita sekarang. Komunis, Syiah diangkat sama dia. LGBT, seakan-akan Syiah itu sudah nodong kepala kita itu, sudah ditakut-takuti dengan bahaya yang luar biasa. Udah nggak perlu lagi kau itu bahas tentang syirik, kuburan, minta kepada kuburan keramat itu adalah syirik. Ya, tawasul dengan mereka adalah syirik, tabarruk dengan mereka syirik. Ini semakin kau memecah belah umat, semakin umat barisannya yang sudah rapat, ya, yang kemarin 7 juta sudah ngumpul di Monas, akhirnya jadi pecah belah. Gitu. Ya, ini kenyataan yang terjadi, jamaah. Ya. Salima minhu asyuyu'iyun walam yaslam minhu salihun hatta wahum mauta. Orang-orang yang tadi kita katakan rusak akidahnya, selamat dari lisan-lisan mereka, justru orang-orang yang soleh tidak selamat dari lisan-lisan mereka. Bahkan yang sudah mati sekalipun tetap mereka caci maki, tetap mereka cela, mereka bully, mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Fa'inal ikhlas,
Kata beliau, di mana keikhlasan dalam beragama ini, yaitu memurnikan agama, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kita diciptakan oleh Allah. Dengan tujuan menyembah inilah kita diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk berpolitik. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk agenda-agenda seperti ini, tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ainahum ahluhu wa ainal ladina ja'alu ghadabahum yashtaddu biqadari ghadabillah. Kemana orang-orang yang seharusnya murka mereka itu apabila Allah murka? Mereka murka ketika Allah murka, dan Allah murka kepada kesyirikan. Kenapa kalian gak murka? Kenapa kalian gak marah? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semakin bertambah murka Allah kepada suatu kaum tatkala kaum tersebut menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu semakin Allah murka kepada mereka. Lihat bagaimana Musa alaihissalam. Dan ini bukan cuma Rasulullah ya. Lihat Musa alaihissalam. Marahnya beliau, murka beliau itu ketika terjadi kesyirikan kepada kaumnya. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Tatkala Musa kembali setelah 40 malam, ya, beliau meninggalkan kaumnya, kemudian turun kembali kepada kaumnya. Dia dapati kaumnya sedang melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah dengan menjadikan al-ijl, berhala sapi, sebagai sesembahannya. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum. Ketika Musa kembali kepada kaumnya, Musa kembali dalam keadaan murka, yang sangat-sangat murka dia kepada kaumnya. Seraya mengatakan, alangkah jeleknya apa yang kalian perbuat. Bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, alangkah buruknya apa yang kalian perbuat sepeninggalku itu. Tak tinggal, ternyata 40 hari kalian sudah melenceng seperti ini. A'ajiltum amra rabbikum, apakah kalian mendahului perintah Tuhan kalian? Ini murkanya Nabi Musa alaihissalam. Innal wala'a lillah azza wa jalla, yakni an taghdaba li ghadabihi wa tardha li ridahu. Sesungguhnya al-wala, loyalitas, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah engkau murka itu sesuai dengan murkanya Allah. Apa-apa yang membuat Allah murka, harusnya itu juga membuat Anda murka, kata beliau. Dan engkau ridho dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk diantara pembahasan konsekuensi al-wala wal bara. Loyalitas dan antipati seorang mukmin itu standarnya karena Allah, standarnya karena agama, bukan karena hal-hal lain. Bukan karena kepentingan fanatisme partai, kelompok, atau tokoh tertentu yang dijunjung sama dia, enggak. Ya, tapi karena ketika Allah murka, dia murka. Ketika Allah ridha, dia ridha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa anna min tahqiqi syahadati alla ilaha illallah, di antara realisasi perwujudan dari kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan oleh setiap mukmin adalah alla yuhibba illa li ajlillah, min ajlillah, wala abghadha illa min ajlillah. Yaitu dia dituntut, konsekuensi la ilaha illallah, dia dituntut untuk tidak mencintai kecuali kalau karena Allah, dan tidak membenci kecuali kalau karena Allah. Wa yuhibbu ma ahabbahullah wa yubghidu ma abghadahullah. Dia mencintai apa-apa yang dicintai Allah, dan dia membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk di antara perwujudan konsekuensi dari kalimat tauhid yang kita ucapkan. Ya, wa hadha tauhid, kata beliau, alladzi tuwali fihi wa hadha syirk alladzi tuadi fihi. Inilah tauhid yang seharusnya kita loyalitasnya kepada tauhid itu,
Dan itulah kesyirikan yang harusnya kita menabuh genderang perang kepada kesyirikan tersebut. Yang bagi ayyusbihaka tula hayatik. Inilah yang seharusnya menyertai engkau sepanjang hidupmu. Standarnya seperti itu. Wa mahma balaghatil ummah minal wa'i fihi wal istijabati lahu muballighul kamal fa innan nuqsan waridun 'alal bashari jiddan wa syarrun nuqsan nuqsanul ikhlas wa mihlalit tauhid walidzalika lam yaskut an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anit tandid bisyirk hatta fi ukhrayat ayyamihi wa qad balaghatil ummah an dzaka auja quwwatiha fi tauhid rabbih wa wihdati saffiha. Kata beliau, meskipun sudah banyak kita melihat orang-orang yang menjadi dai misalnya, sudah banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan dengan retorika yang bagus, dan kita lihat banyak orang-orang yang mulai ikut dalam arus-arus dakwah. Ya, banyak pergerakan-pergerakan dakwah yang ada. Dan banyaknya orang-orang yang sudah berhijrah-hijrah gitu. Tapi yang kurang, kata beliau, ya ternyata masih banyak yang kurang di antara mereka. Dan yang seburuk-buruknya kekurangan itu, tatkala kekurangan itu terjadi pada tauhidnya, terjadi pada keikhlasannya. Oleh karenanya kita lihat, kata beliau, Nabi SAW, beliau meskipun umat Islam sudah dalam keadaan kuat, sudah banyak kaum muslimin yang masuk ke dalam agama Islam, manusia yang masuk dalam agama Islam, beliau tetap memperingatkan umat dari bahaya syirik. Beliau tetap memprioritaskan tauhid dalam prioritas dakwahnya. Jadi jangan dianggap tauhid itu ketika umat dalam keadaan lemah, ketika sedikit orang yang mengenal Islam ini sedikit, baru kita kencengi tauhidnya. Tapi kalau umat Islamnya sudah kuat seperti gini, Ustaz, masa perlu tauhid? Iya. Lihat sahabat Nabi, kurang kuat apa coba para sahabat Nabi? Tetap Nabi SAW ya, memberikan edukasi kepada mereka dengan tauhid dan mewanti-wanti mereka dari kesyirikan. Fa'an Jundub ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu. Qal, dari Jundub bin Abdillah al-Bajali, dia menceritakan, sami'tun nabiyya aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 5 hari sebelum wafat. 5 hari sebelum wafat beliau mengatakan. Berarti 5 hari sebelum wafat ini umat Islam sudah kuat belum? Sudah banyak yang masuk Islam. Allah sebutkan dalam surah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tapi apakah tauhid selesai, sirna? Karena ada sebagian syubhat dari sebagian dai mengatakan dakwah tauhid itu yaitu ketika umat Islam sedang dalam keadaan sedikit, ya, kayak misalnya di negeri-negeri kafir, itu baru dikencengi dakwah tauhid. Yang dihadapi adalah orang-orang yang ya tauhidnya kurang, itu baru. Tapi kalau sekarang Masya Allah, kajian sudah di mana-mana, kajian tauhid. Kalau di sini saja sudah berapa banyak kajian tauhid. Kitab-kitab tauhid sudah banyak dicetak. Masa sih perlu kita menggembleng dengan tauhid? Jawabannya iya. Tetap tidak bisa ndak. Lihat Nabi, 5 hari sebelum beliau wafat, apa yang beliau ucapkan? Kata beliau, inni ubarri'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Kata Nabi, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah, atau aku menyerahkan kepada Allah ketika aku dijadikan sebagai kekasih, menjadi kekasih bagi kalian, khalil. Kenapa? Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Ya, aku berlepas diri menjadi kekasih kalian karena Allah sudah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana dahulu Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya bisa aku menjadikan salah seorang di antara umatku itu sebagai kekasihku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku.
Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian, mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka ketahuilah, jangan sampai kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Masjid di sini bukan berarti ada bangunan, ada kubahnya, kemudian ada, nggak cuman gitu pengertian masjid itu. Ustaz, ada di situ kuburan yang dikeramatkan, tapi itu bukan masjid, Ustaz. Nggak ada adzannya, nggak ada sholat 5 waktunya di situ. Nggak, bukan masjid, itu cuman kuburan biasa. Tapi dijadikan tempat ibadah nggak di situ? Artinya ada nggak orang-orang yang menganggap itu tempat yang mustajab kalau berdoa? Ada nggak orang-orang yang minta-minta kepada penghuni kubur tersebut? Iya ada, tapi di situ nggak diadakan sholat 5 waktu seperti di masjid. Ya itu yang dimaksud masjid. Karena masjid secara bahasa artinya makanus sujud, tempat sujud. Ya, masjid secara bahasa artinya makanus sujud, tempatnya sujud. Maksudnya tempat sujud di sini tempat beribadah. Ya, jadi nggak harus masjid yang diselenggarakan sholat 5 waktu di situ, enggak. Umum di sini. Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena aku mencegah kalian, melarang kalian dari perbuatan tersebut. 5 hari sebelum wafat, Nabi masih sempat-sempatnya memperingatkan tentang bahaya syirik. Ya, padahal yang diperingatkan sama beliau para sahabat, yang kita tahu bagaimana keimanan mereka. Ya, kita tahu bagaimana tauhid mereka, bagaimana loyalitas mereka kepada Islam, nggak usah diragukan. Tapi tetap karena urgensinya perkara ini diwanti-wanti sama Nabi SAW. Maka kita yang hidup di zaman sekarang, kualitasnya yang terjun payung di bawah sahabat ini lebih pantas untuk diperingatkan tentang tauhid, ya, terus-terusan. Wala yazalu a'immatud-din yuzakkuna ala hadhihi ad-da'watil yurakkizuna ala hadhihi ad-da'watil mubarakah wa yahuthuna an-nas ala an yajtami'u ala ma kana alaihi salafus salih. Dan senantiasa para ulama-ulama dari generasi ke generasi mereka memfokuskan dakwah dengan tauhid ini. Dan mereka menganjurkan, menyemangati kaum muslimin, ya, agar mereka itu bersatu di atas apa-apa yang dulu para salafus saleh bersatu di atasnya. Dalam masalah apa? Yang pertama, fillahi azza wa jalla. Ya, dalam perkara tentang ketauhidan atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka bersatu di atas wa malaikatihi alaihi wassalatu wassalam. Mereka bersatu di atas iman kepada malaikat. Yang ketiga, wa kutubihi. Mereka bersatu di atas iman terhadap kitab-kitabnya, wa rusulihi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrih. Dan mereka bersatu di atas iman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Wa sammu hadhihi sittah usuluddin. Dan mereka para ulama menamai 6 rukun iman ini dengan usuluddin, yaitu pokok-pokok agama. Ya, makanya kitab-kitab akidah itu, akidah kalau dipahami secara ringkas, maknanya adalah segala sesuatu yang membahas tentang 6 rukun iman ini. Itu akidah. Pembahasannya adalah tentang 6 rukun iman ini. Ini pengertian secara global, itu akidah. Tidak membahas berkaitan dengan hukum-hukum sholat atau hukum-hukum puasa, tidak membahas tentang hukum nikah, ya, tentang peradilan, jual beli, enggak. Tapi tentang rukun iman yang 6 ini. Tapi kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau di sini membahas tentang 3 macam tauhid, ya, yang sama-sama kita sering pelajari bersama dan terus kita ulang-ulang, karena tadi kita sebutkan pentingnya permasalahan tauhid ini. Beliau mengatakan tauhidullah. Tauhid kita tahu maknanya adalah ja'alahu wahidan, yaitu menjadikan sesuatu hanya satu-satunya. Ya, menjadikan sebagai the only one, satu-satunya. Kalau Anda lihat di meja saya ini ada apa ini? Recorder, ada HP, ada tablet,
Ya. Ketika saya mentauhidkan, maka maknanya adalah saya membuang ini semua yang ada di meja ini, saya buang semuanya. Kemudian saya meletakkan hanya satu item yang ada di meja. Maka saya jadikan item itu sebagai satu-satunya yang sendirian di atas meja ini. Ini pengertian secara bahasa, ja'alahu wahidan, menjadikan sendiri. Laqad istaqarral amr 'inda a'immatil huda ba'dal istiqra'it tam linususil kitabi was sunnah ala annahu lam ya'rifillah al-ma'rifah allati tunjihi minal adzabil alim yaumal qiyamah man lam yuwahhid rabbahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi fa kullu man qassara fi qismin min hadhihi al-aqsami thalatha lam yukhlis ad-dina lillah. Kata beliau, setelah para ulama-ulama ini melakukan telaah, ya, mereka ini melakukan penelitian, riset di dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka menemukan formula. Tahu formula? Odol? Bukan. Mereka menemukan formula setelah tadi diteliti itu dari dalil-dalil yang ada, bahwa seseorang itu tidak akan bisa mengenal Allah dengan baik dan tidak akan bisa selamat dari siksa Allah di hari kiamat sampai dia itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Barang siapa yang kurang dari tiga ini, maka kata beliau, dia dianggap tidak memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada ahli bid'ah yang mengatakan pembagian tauhid ini adalah pembagian yang bid'ah, maka ini berarti dia nggak paham tentang hakikat sebenarnya dari pembagian tauhid tersebut. Ya, sampai-sampai ada seorang yang dengan judul khusus membahas tentang trilogi tauhid Wahabi, ya, untuk membantah pembagian tauhid ini. Padahal yang dibahas sama dia adalah perkara-perkara yang apa yang dia tuduhkan itu nggak ada pada kita. Dia merasa keberatan karena menurut dia, kita ini yang membagi tauhid menjadi tiga, kita menganggap Abu Jahal CS sebagai ahli tauhid rububiyah. Pernah nggak antum dengar, ya, ustadz-ustadz yang berada di atas pemahaman yang benar mengatakan orang-orang musyrikin Quraisy itu sebagai ahli tauhid rububiyah? Nggak ada. Meskipun mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tetap kita katakan sebagai musyrik. Mereka tetap kita katakan sebagai kafir. Karena tauhid rububiyah yang mereka imani itu nggak ada gunanya sama sekali. Tidak bermanfaat bagi mereka. Tapi tetap mereka keberatan, kok Abu Jahal dikatakan ahli tauhid meskipun cuma tauhid rububiyah? Maka kita jawab, Allah yang mengatakan, bukan kita. Allah banyak mengatakan di dalam Al-Quran tentang bagaimana tauhid rububiyahnya orang-orang musyrikin ini. Kita hanya menukil apa yang Allah sebutkan. Dan Allah ketika menyebutkan sesuatu, itu bukan dari zahirnya, tapi dari batinnya. Allah ketika ngelihat Abu Jahal dan kawan-kawan, kemudian Allah katakan mereka ini mengimani Allah dari rububiyahnya, itu bukan dilihat secara zahir, tapi dilihat secara batin yang mereka benar-benar mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara rububiyah. Namun keimanan mereka tetap dibatalkan. Mereka tidak dikatakan sebagai ahli tauhid, tapi mereka tetap dikatakan sebagai musyrikun, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah misalnya berfirman dalam surah Yunus tentang rububiyahnya orang-orang Quraisy ini, tauhid rububiyahnya orang-orang Quraisy ini. Allah mengatakan, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan siapa yang ngasih kalian rizki dari langit dan bumi? Rububiyah enggak ini? Iya. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Ini masuk juga dalam rububiyah dan masuk juga dalam asma wa sifat. Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup?
Rububiyah. Dan siapa yang mengatur alam semesta ini, mengatur segala perkara? Fasayaqulun Allah. Dijawab dewe sama Allah. Mereka pasti mengatakan Allah. Kata ahli bid'ah, mereka mengatakan Allah itu ketika ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang ngasih rizki, siapa yang mengatur. Orang-orang Quraisy mengatakan Allah itu mek lambene tok. Ya, mereka mengatakan cangkeme tok mengatakan Allah, namun hati mereka kufur. Artinya mereka masih menganggap Lata Uzza ini yang menghidupkan mereka, ini yang memberikan mereka rizki, yang menciptakan mereka. Tapi kenapa mereka kok sampai mulutnya tok mengatakan demikian? Apa yang dikhawatirkan sama Abu Jahal kira-kira? Paham nggak maksudnya? Kata yang tadi, trilogi Tauhid Wahabi itu. Ketika kita bawakan nih loh, orang-orang Quraisy ini memang mengimani Allah dari segi rububiyah. Tuh buktinya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang ngasih rizki, siapa yang mengatur, mereka jawabnya Allah. Apa jawaban ini? Jawaban orang ini? Dia mengatakan iya. Dia jawab Allah. Orang-orang Quraisy ini ketika ditanya itu jawabnya Allah, tapi cuman cangkem itu. Keyakinan mereka adalah yang menciptakan Lata, yang menciptakan, yang mengasih rizki Lata, Uzza, yang mengatur alam semesta Lata, Uzza. Tapi kalau ditanya, mereka mengatakan Allah, ini cuman cangkem itu. Mulutnya saja mereka. Taib. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Apa yang mereka takutkan? Kenapa kok harus berdusta seperti ini orang-orang Quraisy itu? Kenapa? Ada paksaan? Gak ada, justru kan mereka punya power. Abu Jahal dan kawan-kawan ini ketika di Mekah, yang ditindas siapa? Mereka yang dipaksa sama Nabi atau Nabi yang dipaksa sama mereka? Nabi yang dipaksa sama mereka. Apa alasan mereka kok sampai bohong seperti itu? Nah, dan mereka menampakkan kalau memang itu keimanan mereka. Seperti ketika mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur mereka, enggak ada masalah. Kenapa emang? Mereka juga mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Di surah Yunus ayat 18. Kata Allah, mereka menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Tapi ketika diperingatkan, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mereka terang-terangan dalam akidah. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa yang menciptakan, yang ngasih rizki, yang mengatur itu Allah, itu jujur dari hati mereka. Bukan abang-abang lambe, bukan. Bahkan kalau Anda lihat dalam surah Yunus, di ayat-ayat yang terakhir, ayat 102 kalau nggak salah jemaah. Nah, bisa buka yang Mbak Mushaf, surah Yunus, ayat 106. Ayat 106. Allah mengatakan tentang kaum musyrikin Quraisy, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan di antara mereka beriman kecuali mereka musyrik. Lihat, Allah masih mengatakan mereka beriman. Maknanya kata para ulama, beriman dari sisi tauhidnya iya. Dari sisi rububiyahnya iya. Tapi apa vonis terakhir kepada mereka? Apakah mereka tetap dikatakan mukmin? Mereka beriman dengan rububiyah, tapi status mereka itu apakah dikatakan mukmin? Enggak. Allah tetap mengatakan mereka apa? Musyrikun. Tetap syirik. Gak pernah kita mengatakan Abu Jahal dan kawan-kawan ahli tauhid rububiyah. Ya, kita ini yang muslim, ahlu sunnah dikatakan sebagai ahlu syirik sama Wahabi. Tapi Abu Jahal dan kawan-kawannya justru dikatakan sebagai ahlu tauhid, padahal mereka musyrik. Sopo sing ngomong ngono? Ya.
Ngarang-ngarang sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri, lucu. Kita nggak pernah ngomong kayak gitu, baper-baper sendiri. Ya, baik. Maka kenapa sih mereka ini kok marah ketika kita membahas tentang tauhid rububiyah, jemaah? Ada alasannya. Kenapa kok gerah ongkep kabeh membahas tauhid rububiyah, kok ada kobongan gitu? Kenapa sih? Karena dengan kita membahas tentang tauhid, 3 pembagian tauhid ini, kesyirikan yang mereka lakukan terbongkar. Kesyirikan yang mereka lakukan terbongkar. Kenapa? Kita bisa tahu inti kesyirikan yang dilakukan sama orang Quraisy tiba no podo. Orang Quraisy menjadikan berhala-berhala sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah, sama dengan yang menjadikan kuburan-kuburan dalam perantara untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sama-sama meyakini Allah sebagai Tuhan, namun tidak menjadikan mereka mukmin. Yang jadi masalah, mereka menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah dalam beribadah, dalam berdoa. Ini baru kita ketahui kalau kita mengkaji secara mendetail 3 pembagian tauhid ini. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nggak harus 3 juga, nggak apa-apa. Antum keberatan, Ustaz, pembagian tauhid ini nggak ada dalilnya. Ya, padahal ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Cuman tadi ahli bid'ah itu suka lari dari dalil-dalil yang ada. Sudah kita jelaskan, Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas isinya pembagian tauhid 3 itu. Iya, tapi kan nggak ada yang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kan nggak ada itu. Kita sebutkan bahkan ada 1 ayat, 1 redaksi tapi mencakup 3 tauhid ini sekaligus. Surah Maryam ayat 65. Allah mengatakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Allah, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tauhid apa? Hah? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah yang menciptakan langit, Robnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tauhid apa? Rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kau tahu ada yang serupa dengan dia? Al-asma wa sifatu. 1 ayat, 1 redaksi mencakup 3. Tetap mereka mengatakan pembagian tauhid ini adalah pembagian yang bid'ah. Al-bid'atul kubro, bid'ah yang besar. Mereka ini mintanya dalil apa? Mereka mintanya Nabi bersabda, at-tauhid yang qasimu ila thalathati aqsam. Tauhid itu dibagi menjadi 3. 1 tauhid rububiyah, 2 uluhiyah, 3 asma wa sifat. Mereka nyarinya dalil yang gitu. Kalau nggak ada dalil yang gitu, itu pembagian yang bid'ah. Padahal ini memudahkan. Anda nggak mau bagi tauhid, nggak masalah. Ustaz, tauhid satu kesatuan. Baik. Kau mengimani Allah sebagai satu-satunya pencipta? Iya. Ada pencipta lain selain Allah? Nggak ada. Allah tok, guys. Apakah kau mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah? Selain Allah gak pantas untuk kau minta-mintai. Gak pantas untuk kau jadikan sebagai perantara. Gak pantas untuk kau keramatkan, kau minta-mintai berkah, gak pantas. Apakah kau mengimani itu? Iya. Hanya Allah yang pantas untuk disembah. Baik. Kemudian Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Apakah kau meyakini ada selain Allah yang punya sifat-sifat seperti Allah itu? Gak ada. Allah tok yang punya sifat-sifat seperti itu. Makhluknya nggak punya sifat seperti itu. Ya sudah, kok nggak mau bagi tauhid sakarepmu. Yang penting 3 aspek ini ada dalam dirimu, itu sudah membuktikan kau bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ini sekali lagi untuk memudahkan supaya kita paham dengan letak kesyirikannya orang Quraisy. Ya, supaya kita paham poin kesyirikannya, titik kesyirikannya orang Quraisy itu di mana sih? Ya, ini dengan pembagian tauhid ini. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tauhid ar-rububiyah, kata beliau. Tauhidur rububiyah. Wa huwa ya'ni ifradullahi subhanahu bi af'alihi
li'annahul khaliqur raziqul mudabbiru li khalqihi al-murabbi lahum bima yadluhum min ni'amihi. Kata beliau, makna dari tauhid rububiyah adalah menjadikan Allah sendirian dalam hal apa? Dalam perbuatan-perbuatannya, dalam aktivitas-aktivitasnya Allah. Karena ya ada istilah dari para ulama-ulama yang membagi tauhid rububiyah itu diistilahkan dengan bukan dengan rububiyah, enggak. Anda akan dapati istilah lain, tauhid af'alir Rabb, mentauhidkan perbuatan-perbuatannya Tuhan. Sedangkan uluhiyah itu ada yang mengungkapkan dengan istilah tauhid af'alil ibad, mentauhidkan perbuatan-perbuatannya hamba. Tadi tauhid rububiyah diartikan dengan tauhid af'alir Rabb, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya Tuhan. Perbuatan Tuhan seperti apa? Menciptakan, ngasih rizki, menghidupkan dan mematikan, mengatur alam semesta. Ini aktivitas-aktivitas hanya siapa yang melakukan? Hanya Allah. Perbuatan Tuhan ini hanya Allah yang melakukannya. Yang lain nggak ada. Ya sama wae kan rububiyah kan itu kan. Adapun tauhid af'alil ibad, uluhiyah tadi disebut dengan tauhid dalam hal perbuatan hamba. Kalau tadi perbuatan Tuhan, sekarang perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba ini? Beribadah, berdoa, sujud, rukuk, tawakal, khauf, roja, mengharap, ya, takut, menyembelih, bernazar, istighatsah, isti'anah. Ini perbuatan siapa? Hamba yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kita mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan, yang ngasih rizki, dan yang mengatur seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluk-makhluknya. Ya, dan Allah lah yang mengayomi mereka, yang memelihara mereka dengan nikmat-nikmatnya. Wal imanu bisairi af'alihi subhana. Tauhid rububiyah kata beliau juga mencakup iman kepada seluruh perbuatan-perbuatannya Allah. Mempercayai, mengimani, yakin bahwa perbuatan itu hanya Allah yang melakukan. Ya, tidak ada selain Allah yang bisa melakukannya. Termasuk di antara buah iman kepada tauhid rububiyah, misalnya Allah pemberi rizki. Aktivitas ngasih rizki itu hanya Allah yang bisa. Buahnya apa? Anda kalau beriman dengan rububiyah dalam masalah ini, yang ngasih rizki hanya Allah, Anda kerja, Anda beraktivitas, apapun yang Anda dapatkan dari usaha Anda enjoy. Anda terima apapun. Karena besarnya rizki yang Anda dapatkan itu bukan dari kerasnya usaha Anda. Enggak. Paham maksudnya jemaah? Ya, bukan dari kerasnya usaha Anda. Kalau konsepnya semakin keras kerja, maka semakin banyak rizkinya, maka tentu yang paling kaya siapa? Kuli. Yalah, iya kan? Ada lagi yang lebih keras dari kerjanya kuli? Abang misalnya. Kuli lah. Mestinya mereka yang paling kaya. Kalau konsepnya orang yang malas, duduk-dudukan, ya, kerjanya di tempat yang ber-AC, kerjaannya mek lungguh nyekel bolpen tok, itu rezekinya sedikit, malas soalnya dia. Tapi ternyata enggak, kita dapat ya ada orang yang tadi kerjanya kayak gitu, bondo bolpen tok, esak-esak ini tok, wis miliaran misalnya. Ini tok miliaran. Dulu saya pernah periksa telinga ya. Karena telinga ini kayak ada yang kesumbat gitu. Saya periksa ke dokter THT. Profesor, nggak nanggung-nanggung. Ya, gelarnya itu jentrek. Prof, DR, dokter. Ya, SP opo, ada 3 SP-nya itu. SPTHT apa ya? Iya. SP3. Pokoknya di plang itu namanya itu panjang, itu gelar, Dok. Ya, tentu kalau profesor ini kan biaya berobatnya kan nggak sama seperti dokter-dokter umum biasa gitu.
Kan nggak apa-apa lah kita usaha untuk supaya sembuh. Yo arane profesor yo. Duduk sini. Bondo center Siti tok. Kupingku mek di tek tek ambil hemat baterai gitu deh. Tek tek. Yes, duh mari kok. Sudah ditulis didiagnosis sama dia, ini kamu ada apa namanya? Seperti luka di telingamu itu. Ada luka di telingamu, nanti kau ini. Sudah, nggak sampai 5 menit selesai. Berapa bayarnya? 300. Kita mikir nyenter ngunut tok 300. Kita ngelihatnya gitu kan. Senter ngunut tok 300 gitu. Lah iya makanya. Ya, maka besarnya rizki itu tidak bergantung dari kerasnya usaha Anda. Ketika Anda meyakini yang ngasih rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda tenang mengerjakan apapun, hasil apapun yang Anda dapatkan tenang, karena rizki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Tadi ayatnya di dalam surah Yunus ayat 31 yang kita baca, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Muhammad, siapa yang ngasih kalian rizki dari langit dan bumi? Terakhir, fasayaqulunallah. Pasti orang-orang musyrik akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Kalau gitu kenapa kalian gak beriman kepada Allah? Kenapa kalian gak menyembah hanya kepada Allah? Kalau kalian memang meyakini Allah yang ngasih rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segala urusan, kalau kalian memang meyakini itu, kenapa kalian persembahkan doa-doa kalian kepada berhala, kepada kuburan? Ya, kenapa kalian persembahkan sebagian ibadah kalian kepada mereka, padahal mereka itu bukan yang ngasih rizki kepada kalian. Wa hadzal qism minat tauhid la yanfa'u sahibahu 'inda rabbih illa idza hadahu ilal qismainil akharaini. Kata beliau, jenis tauhid ini yaitu tauhid rububiyah, meskipun orang mengimani rububiyah ini, tapi kalau dia tidak mengimani dua tauhid yang lain, tetap dia tidak dikatakan sebagai mukmin, tidak dikatakan sebagai ahli tauhid. Ya. Kecuali apabila Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya untuk mengimani dua jenis tauhid setelahnya. Al-uluhiyah wal asma' was sifat. Li'anna Allah akhbarana, karena Allah mengabarkan kepada kita, annal musyrikin arafullaha fi rububiyatihi. Allah mengabarkan kepada kita seperti yang kita sampaikan, Abu Jahal CS, orang-orang musyrikin, mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla. Falam yanfa'hum dzalik, namun keimanan mereka enggak bermanfaat. Ini yang kita katakan tadi. Kapan kita mengatakan memvonis Abu Jahal dan kawan-kawan sebagai ahli tauhid? Antum pernah nemu dalam kitab para ulama melabeli mereka dengan ahli tauhid rububiyah? Enggak, hasil akhirnya tetap mereka musyrik. Tidak pernah kita mengatakan mereka hasil akhirnya ahli tauhid rububiyah, itu enggak ada. Li'annahum lam yufriduhu bil ubudiyah, karena mereka meskipun mengimani Allah dari segi rububiyah, mereka tidak mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam beribadah kepadanya. Faqala subhanahu, Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Apabila kau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, mereka di sini siapa maksudnya? Ya kaumnya Rasulullah, Abu Jahal CS. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Tauhid apa ini? Rububiyah. Ya, la yaqulunnallah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Dipastikan sama Allah. Kita yakin nggak Allah ini ilmunya sudah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi now, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, Allah tahu. Bingung? Tahu ulang ya. Ilmunya Allah itu ya 4. Yang pertama, Allah tahu apa yang sedang telah terjadi. Allah tahu apa yang wis terjadi di zaman dahulu. Yang kedua, Allah juga tahu apa yang sedang terjadi now, sekarang ini, saat ini. Yang ketiga, Allah tahu apa yang terjadi nanti.
entah 1 jam lagi, 1 hari lagi, tahun depan. Allah tahu semuanya. Dan Allah tahu apa yang tidak terjadi. Tidak terjadi nih. Tapi seandainya terjadi, bagaimana peristiwanya, Allah tahu. Anda misalnya hari ini mau rencana keluar, Anda lihat mendung ya, males wis metu wis, udan-udan misalnya, gak jadi. Nah, kalau Anda jadi keluar, Allah tahu apa yang bakalan Anda alami. Sakit misalnya, greges, flu, Allah tahu. Ya, maka ketika Allah mengabarkan seperti ini, kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Atas dasar apa Allah mengatakan ini? Yang mana? 1, 2, 3, 4. Nabi nanya beneran gak kepada mereka? Hah? Kalaupun Nabi gak menanya kepada mereka, Allah tetap tahu. Seandainya kau bertanya kepada mereka, gak terjadi. Mungkin seandainya kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka jawab Allah. Seandainya Nabi gak tanya kepada mereka, Allah sudah mendahului. Coba takokno, pasti jawab Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. 14 ini. Kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Ya, ini potongan terakhir ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, walau anja hadat tauhid wahda, yakni ar-rububiyah, la anjal musyrikin. Seandainya tauhid rububiyah ini sudah cukup, maka tentu Abu Jahal itu statusnya sebagai mukmin. Mereka tidak divonis musyrik. Seandainya tauhid itu cukup, kau mengimani Allah sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, itu sudah cukup menjadikan kau sebagai seorang mukmin. Abu Jahal mukmin sudah. Seandainya gitu. Wasya'nu fi tauhidil ilahiyah, tapi perkaranya bukan rububiyah. Rububiyah ini perkara yang diterima oleh banyak orang. Persengketaan, perseteruan, peperangan antara nabi dan rasul, antara nabi dan kaumnya dari zaman ke zaman itu bukan perkara rububiyah. Wis weruh kabeh. Kaum-kaumnya para nabi itu kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, ya. Kaum-kaumnya para nabi dan rasul kan mesti gegeran kan? Kita lihat kisah-kisahnya Nabi Nuh gegeran ambek kaume. Nabi Hud gegeran ambek kaume. Mesti kan ada peperangan kan, ada cekcok antara nabi dan kaumnya. Itu perkara apa sih? Uluhiyah, bukan perkara rububiyah. Ya, kata beliau, perkaranya ada di uluhiyah. Alladzi huwal fariq bainal musyrikin wal muwahhidin. Uluhiyah inilah yang menjadi pembeda antara musyrikin dengan ahli tauhid. Ya, bukan rububiyah yang jadi pembeda. Oh, nggak apa-apa Ustaz. Fulan itu kan sama-sama percaya Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ya berarti dia ini saudara seiman kita. Enggak, dia itu nyembahnya kepada siapa selain kepada Allah? Iya sih, kadang-kadang dia ke kuburan minta berkah di situ. Ya ini bukan seiman namanya kalau kayak gini. Tapi dia percaya Allah sebagai Tuhan, nggak berguna itu, percuma. Ya, nggak ada nilainya itu. Kalau dia memang meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan, harusnya dia mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah saja, nggak dibagi-bagi kepada kuburan. Nah, tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anak kira ini rububiyah. Insyaallah di pertemuan akan datang kita lebih mendalami lagi tentang uluhiyah ini. Baik, alhamdulillah, ana lihat antum juga kayaknya bosan sama ana. Ya, Pak Isa. Nah. Ya, Pak Jamaah, enggak ada? Ya. Dulu waktu saya kecil itu SD kalau mau ujian diajak ke makan. Cita sebentar, anak belum pernah di sini ya. Afwan. Biasakan ketika bertanya sesuatu, kalau itu menyebutkan tentang aib Anda di zaman dahulu, jangan pakai saya, tapi pakai orang ketiga. Ustadz, ada seseorang dulu dia itu pernah berzina, kemudian dia bertobat. Apakah tobatnya ini diterima sama Allah? Nah itu. Jadi orang lain itu ngira,
Oh paling wong liya itu. Gitu. Kalau dia mengatakan, Ustadz, saya dulu ini pernah berzina, Ustadz. Kalau seperti ini, ya sama saja dia membuka aib yang selama ini sudah Allah tutup sama dia. Allah sudah menutupi aibnya, nggak ada orang yang tahu, dia membongkar aib itu sendiri. Nah ini nggak boleh. Ya dia harus menggunakan orang ketiga. Ya sudah tahu, percuma gitu. Kadung itu kan. Nah, terus dulu apa namanya ada anak-anak SD itu diajak ke apa namanya makam kalau mau ujian masih kecil-kecil itu termasuk syirik juga maksudnya. Iya, cuman karena dulu ketika kita mungkin masih SD, masih SMP, diajak gitu-gituan, kita masih belum mengenal ilmu. Kita masih belum mengenal tauhid. Ada al-udhru bil jahl, uzur karena ketidaktahuan. Ya, ada uzur karena ketidaktahuan. Jangan terus ketika gitu Anda menganggap biyen cilikanku kafir berarti ya. Biyen cilikanku kafir berarti. Ahli syirik berarti. Enggak. Ya, perbuatannya tetap dikatakan perbuatan yang salah, namun orangnya tidak serta-merta divonis kafir. Enggak, karena ada uzur penghalangnya apa? Ketidaktahuan. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW, di mana sebagian sahabat melewati pohon yang disebut dengan Dzatul Anwat. Ketika itu sebagian sahabat yang newbie, yang baru masuk Islam, mereka dengan polosnya minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami ini pohon-pohon keramat. Kayak orang-orang musyrikin itu punya pohon keramat buat gantungkan senjata-senjata mereka, CS sakti. Kita kok nggak punya kayak gitu Rasulullah. Polos mereka, masih baru kok, nggak tahu kalau itu syirik. Maka dijelaskan sama Nabi, innaha sunanun kultum. Yang kalian ucapkan itu adalah sunnah, artinya kebiasaan orang-orang terdahulu. Kama qalat Banu Israel li Musa. Persis seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan bagi kami berhala sebagaimana mereka memiliki berhala. Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang jahil. Jahil artinya nggak tahu, nggak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan. Meskipun ada gejala-gejala kekufuran, tapi perlu iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah. Ada penghalang-penghalangnya nggak? Kalau ternyata ada tembok yang menghalangi dia dengan vonis kafir, nggak bisa dikafirkan. Meskipun jelas perbuatannya tabaruk, nyungsep-nyungsep di kuburan itu syirik. Ya, tapi kalau ada penghalang-penghalangnya tidak bisa dikatakan syirik. Seperti misalnya logikanya, ada tanda-tanda gejala seseorang itu kena virus corona. Anda sudah lihat ciri-ciri orang yang kena corona, batuk-batuk, terus kemudian badannya panas, ya, terus apa lagi, keringetan, ya, terus pucat, apalah disebutkan gejala-gejalanya. Ada di sebelah Anda, gejalanya ono kabeh gitu misalnya. Gejalanya ada semua ini. Bisa nggak langsung Anda vonis fulan corona? Nggak bisa kan? Harus dengan apa dulu? Diperiksa dulu, di lab dulu. Jangankan kita, dokternya saja nggak berani langsung memvonis. Tapi ada kekhawatiran kan? Iya, ada kekhawatiran. Tapi vonis langsung enggak. Barangkali mek greges biasa. Ya enggak? Ya, maka seperti itu juga ada perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, namun tidak serta-merta langsung kita vonis individu-individunya kafir murtad dari Islam. Perbuatannya ya jelas katakan itu perbuatan syirik. Jangan terus disembunyi-sembunyiin, enggak. Tetap dikatakan itu perbuatan yang kufur, namun orangnya tidak bisa dikafirkan. Gini masih tetap ada yang menganggap kita sebagai takfiri, suka mengkafirkan. Padahal paling hati-hati dalam vonis pengkafiran ini. Ya, wallahu a'lam. Itu ya. Tadi sekali lagi biasakan kalau nanya jangan diumbar. Kita ini bukan seperti Nasrani ya.
datang ke pembeda, Father, forgive me, I have a sin. Nah, gitu kan. Ya, kita nggak kayak gitu. Kalau Anda pengakuan dosa, tobat kepada Allah, bukan kepada ustadz. Akhirnya bayar sama ustadznya. Kok kalau mau dosamu tebus, ada kayak apa itu? Hah? Iya, ada kok aliran apa itu? Redemption, penebusan dosa. Tapi apa lagi jemaah? Sudah? Ibu-ibu, ada kertas? Yang sering ditanyakan orang-orang itu, kalau Allah itu kuasa, kenapa masih menciptakan malaikat? Terus keduanya, dalam penciptaan alam semesta ini kok diciptakan sampai 7 hari itu, apa enggak menunjukkan ketidakkuasaan? Nah, ada yang menanyakan seperti itu. Iya. Ada yang meragukan, istilahnya ya syubhat namanya. Kalau memang Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, kenapa Allah menciptakan alam semesta ini fi sittati ayyam, dalam waktu 6 masa? Kalau memang Allah itu maha kuasa, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala kok pakai malaikat-malaikat? Maka dijawab oleh para ulama, Allah ketika memerintahkan kepada malaikat-malaikat, ya, yang pertama harus kita imani dulu adalah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang keberapa itu? La yus'alu amma yaf'al. Surah Al-Anbiya ayat 23. Ini konsepnya Anda pegang dulu. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuat. Apa yang diperbuat sama Allah, yang dilakukan sama Allah, gak boleh ditanya kenapa. Wahum yus'alun, karena sebaliknya justru manusia yang ditanya sama Allah Azza wa Jalla tentang apa yang mereka perbuat. Jadi ya termasuk bukan adab ya. Kenapa Allah kok mentakdirkan saya hidup di Indonesia? Coba aku nang Eropa lah enak. Ini gak boleh dipertanyakan. Kemudian landasan kita yang kedua, kita meyakini apapun yang Allah perbuat itu pasti baik. Karena Allah punya nama Al-Hakim. Al-Hakim ini adalah apapun yang ditetapkan sama Allah itu pasti pas. Bukan pom bensin ya. Pasti proporsional, pas sesuai. Kenapa fulan kok dijadikan buta misalnya? Sedangkan saudara-saudara yang lain melek, tidak cacat. Kenapa fulan dijadikan buta? Memang cocoknya dia buta. Dari sisi mana? Kita nggak tahu. Tapi kita mengimani Allah ketika menetapkan sesuatu, entah itu yang kita senangi atau yang tidak kita sukai, itu pas sesuai, nggak kurang, nggak lebih. Ini yang menjadi landasan akidah kita. Sehingga nggak boleh kita menganggap perbuatannya Allah ini kurang, cacat. Ya, waduh, mesti nih saya ini diciptakan agak tinggi sedikit saja, nggak pendek gini. Saya pasti jadi manusia yang sempurna. Ada kawan kita itu gitu. Masya Allah, dia itu ya punya wajah yang rupawan ya, tampan dia itu. Dia juga suka jaga penampilan, dia terus, pokoknya stylish gitu anaknya itu. Cuman sayangnya cebol. Sayangnya dia itu cebol, pendek gitu. Dia sampai sering diejek, dibully gara-gara cebolnya ini. Sampai dia mengatakan, coba aku dukur Siti, sempurna aku. Saking marahnya dia. Coba aku tinggi sedikit pasti sempurna. Makanya itu nggak dijadikan tinggi ente. Coba kalau tinggi, kibir, mau cebol wis kibir gak karuan. Pendek wis sombongnya gak karuan. Kemana kalau ini yang kita tanamkan bahwa semua yang Allah tetapkan, entah itu yang kita senangi atau itu yang nggak kita senangi, yakini baik itu. Baik. Ustadz dikasih kecelakaan masa baik? Baik. Cuman kita terkadang baru tahu baiknya itu nanti. Ketika kejadian kita menganggap, waduh, endi baik ya. Iki wis tulang cuklek, biaya rumah sakit besar. Dari sisi mana baiknya? Kadang kita belum sadar. Nanti hari demi hari kita baru sadar. Oh iya, ternyata kecelakaan ini membuat aku semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Emang gitu kan, musibah ini semakin membuat kita dekat dengan Allah.
Coba antum dulu misalnya, anak dulu kejadian gitu, sepeda motor itu nek angel di starter, ya, angel di starter, itu bacanya banyak. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Gak muruk-muruk. Mari tak dandani nang bengkel iso cekit. Gak ono iku doa-doane sen. Hilang itu subhanallah itu enggak ada. Maka yakini dulu apapun yang Allah tetapkan dari takdir-takdirnya itu pasti baik. Apapun yang diperbuat oleh Allah pasti ada kebaikan di situ. Terkadang kita tahu dan terkadang kita tidak ketahui. Termasuk diantaranya Allah menciptakan malaikat-malaikatnya. Allah bisa melakukan sendiri, Allah bisa. Allah bisa menurunkan wahyunya langsung kepada para nabi tanpa melalui perantara Jibril, bisa? Bisa. Bahkan nggak pakai nabi. Allah langsung menyampaikan agama ini kepada manusia tanpa melalui perantara nabi yang menerima wahyu. Bisa? Bisa. Tapi ada hikmah di balik itu yang terkadang kita nggak tahu. Ya, bukan itu menunjukkan kelemahan Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, enggak. Allah juga misalnya mengatakan, ada syubhat juga yang mengatakan, Ustadz, kalau memang Allah itu maha kuasa, Allah itu kan benci sama maksiat, Allah kan benci sama syirik. Kalau Allah memang maha mampu melakukan apapun, kenapa Allah nggak menghapuskan kesyirikan di muka bumi ini? Kenapa Allah nggak menjadikan semua manusia ini bertauhid semuanya? Kenapa harus ada orang-orang musyrikin? Paham maksudnya ya? Allah kan benci sama syirik. Bahkan dikatakan inna syirka la dzulmun adzim. Kalau memang Allah benci dan Allah itu mampu, harusnya nggak ada kesyirikan di atas muka bumi ini. Nggak ada kekafiran di atas muka bumi ini. Kan gitu harusnya. Tapi Allah katakan dalam surah Hud, di akhir-akhir surah Hud, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida. Andai kata Allah mau, Allah bisa menjadikan manusia ini satu model semuanya. Mukmin kabeh, ahlu sunnah semuanya, gak ada yang ahli bid'ah, di atas manhaj salaf semuanya. Bisa? Bisa. Tapi bukan itu yang diinginkan Allah. Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin. Yang Allah kehendaki mereka senantiasa berselisih satu dengan yang lain. Ada kubu plus dan ada kubu min. Itu sudah harus ada. Ternyata hikmahnya apa? Untuk keseimbangan, balance. Kalau ada mukmin harus ada kafir. Nggak boleh enggak jamaah. Kalau nggak ada kafir, dengan sendirinya mukmin itu nggak jadi mukmin. Kalau modelnya mukmin semua, dengan sendirinya iman itu tidak akan dikenali jamaah. Bagaimana jadinya kalau warna ini semuanya putih? Nggak ada warna merah, nggak ada warna hitam, semuanya satu model warna ini putih kabeh. Akankah Anda mengenali putih sebagai warna? Ya, bahkan kata-kata putih itu nggak ada di dalam kamus, sudah, ya nggak? Untuk keseimbangan, Allah jadikan ada yang kaya dan Allah jadikan ada yang miskin. Seandainya kalau Allah mampu, ya memang mampu. Seandainya kalau Allah mau, bisa nggak Allah jadikan semuanya kaya? Bisa Allah jadikan semua kaya. Cuman kalau semuanya kaya, jalan nggak kehidupan? Nggak jalan kehidupan. Antum punya duit akeh, wah iki kayak buka usaha iki. Ate buka toko, dodolan iki, ate buka restoran, buka hotel. Tapi gak iso mlaku ijen iki. Harus ada karyawan. Pasang pengumuman, dicari karyawan-karyawati. Ono sing ngelamar? Nggak ada. Mas, mau nggak ngelamar di tempat saya? Karyawan-karyawati. Aku yang golek kok. Jare kancang, aku yang golek kok. Nggak jalan kehidupan ini. Ya, maka ada hikmah semua. Terkadang kita nggak tahu, namun kita imani apapun yang diperbuat Allah pasti baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu nggak ada ya? Alhamdulillah. Sebelum ada kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.